Baik, terima kasih. Kami akan beralih ke narasumber kedua kami, yakni adalah Bapak Reza Indragiri selaku ahli psikolog forensik. Baik, terima kasih Ibu. Mungkin Bang Reza bisa berpindah ke sini terlebih dahulu. Ya, Bang Reza mengingatkan hari ini adalah agenda vonis begitu ya untuk dua terdakwa pembunuhan berencana Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati. Hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan oleh pihak majelis hakim dalam sidang hari ini? Sebetulnya menurut saya jaksa penuntut umum sudah mengajukan tuntutan yang istimewa bahwa Ferdi Sambo dituntut dengan hukuman seumur hidup. Tinggal lagi pertanyaannya, adakah kemungkinan bahwa majelis hakim nantinya akan menjatuhkan hukuman sebagaimana ekspektasi publik, sebagaimana harapan keluarga mendiang Brigadir Yosua, yaitu hukuman mati terutama sekali bagi Ferdi Sambo. Nah, ketika pertanyaan itu diajukan, seberapa besar kemungkinannya? Menurut saya cukup besar. Kenapa? Karena ada satu faktor yang terlewatkan dari cermatan kita, padahal menurut penelitian satu faktor ini sangat menentukan berat ringannya hukuman bagi terdakwa. Satu faktor yang saya maksud itu adalah momen pada persidangan pertama ketika keluarga mendiang Brigadir Yosua secara meluap-luap mengekspresikan amarah mereka, rasa sakit hati mereka, sekaligus kesedihan mereka. Luapan amarah itu ditujukan secara terbuka terutama sekali kepada Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati. Momen itu saya katakan istimewa karena lazimnya dalam persidangan pidana praktis tidak ada ruang, tidak ada kesempatan bagi korban atau keluarga korban untuk bicara secara terbuka tentang apa yang mereka rasakan. Peran korban atau posisi korban dan keluarganya seolah sudah diwakili sepenuhnya oleh jaksa penuntut umum, sehingga ruang sidang secara ironis justru seakan-akan tertutup bagi korban dan keluarga korban. Tapi persidangan ini sekali lagi istimewa karena ternyata gerbang persidangan, ruang sidang itu dibuka seluas-luasnya bagi keluarga mendiang Brigadir Yosua untuk berkata dengan sejujur-jujurnya terkait dengan situasi ini. Kalau kita analogkan momen itu dengan sistem persidangan yang ada di negara-negara Anglo-Saxon, maka itu sungguh-sungguh sebangun dengan yang diistilahkan sebagai victim impact statement. Bahwa sekali lagi korban dan keluarganya bisa berkata secara terbuka, melibatkan isi kepala dan isi hati tentang apa yang mereka rasakan dan apa yang mereka inginkan. Nah, studi menyimpulkan bahwa victim impact statement bisa berpengaruh secara positif bagi pemberatan hukuman bagi terdakwa. Kalau kemudian hasil penelitian itu kita jadikan sebagai acuan, maka saya ingin mengatakan, beberapa waktu yang lalu jaksa penuntut umum sudah menetapkan baseline hukuman seumur hidup bagi Ferdi Sambo. Tapi berkat adanya dalam kurung tanda petik victim impact statement dari keluarga mendiang Brigadir Yosua, maka sungguh-sungguh ada peluang bahwa hukuman seumur hidup itu akan naik menjadi hukuman mati alias hukuman terberat bagi terdakwa sekiranya divonis bersalah nanti. Artinya mengingat beberapa poin yang disebutkan tersebut, Bang Reza, apakah ada imbauan spesifik kepada pihak majelis hakim untuk menjatuhkan vonis hari ini? Majelis hakim faktanya ketika membuat putusan tidak melulu memakai pendekatan yang normatif. Pendekatan yang normatif yang saya maksud adalah majelis hakim tentu akan membuat putusan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di ruang sidang dan mengacu pada peraturan perundang-undangan. Tapi tidak hanya sebatas itu. Majelis hakim bisa menerapkan strategic model atau model strategis ketika membuat putusan, ketika menjatuhkan hukuman. Salah satu pihak yang harus diperjuangkan juga oleh majelis hakim lewat putusan hukum itu nantinya adalah lembaga Mahkamah Agung sendiri. Di gedung Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini, di luar pagar sana, dan juga di media sosial bisa kita simak nyaring masyarakat menginginkan adanya hukuman maksimal bagi Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati. Namun apa jadinya? Sekiranya majelis hakim justru menjatuhkan putusan yang berbeda dari ekspektasi masyarakat luas. Lalu dilakukan survei, saya khawatir temuannya adalah betapa tererosinya kepercayaan masyarakat terhadap otoritas Mahkamah Agung. Betapa lunturnya kepercayaan masyarakat terhadap para hakim kita. Nah, itu tentu harus dihindari. Kepercayaan publik tetap harus dipupuk. Marwah lembaga Mahkamah Agung tetap harus dipelihara. Caranya bagaimana? Salah satunya adalah dengan menerapkan strategic model strategis. Bahwa lewat putusan dalam perkara Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati itu nantinya majelis hakim tidak ragu-ragu untuk menjatuhkan hukuman maksimal sebagaimana ekspektasi masyarakat luas dan keluarga mendiang Brigadir Yosua. Bang Reza sebelumnya juga sempat dihadirkan sebagai ahli terhadap terdakwa Richard Eliezer begitu ya Bang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Mungkin bisa diingatkan kepada publik poin-poin apa saja waktu itu disampaikan oleh Bang Reza dalam persidangan.
Saya mengatakan pada saat dihadirkan sebagai ahli bahwa kalau kita ingin memahami Richard Eliezer dalam situasi itu secara utuh, secara komprehensif, tidak cukup bagi kita berkutat pada siapa gerangan Richard Eliezer, tidak cukup. Tapi kita harus meninjau 3 dimensi secara sekaligus. Mulai dari dimensi makro, kemudian ke dimensi mikro, dan berpindah ke dimensi meso. Kita mulai dari dimensi makro, bahwa terdakwa ini bukan orang sembarangan. Baik. Richard Eliezer adalah personil Polri. Oleh karena itu, mutlak adanya bagi kita untuk memahami kultur, kebiasaan, pola perilaku yang berlangsung di dalam organisasi Polri. Baik. Jiwa Korsa adalah kemutlakan, kesetiakawanan, kepatuhan, kesediaan untuk melaksanakan perintah. Itulah jiwa Korsa dalam kurung sumber energi utama yang harus dimiliki oleh setiap insan Tribrata, termasuk Richard Eliezer. Terlebih saat itu juga Richard Eliezer menerima tekanan begitu ya Bang Tepat. Reza Yasin. Jadi sebelum berhadapan dengan Verdi Sambo sekalipun, Richard Eliezer ini pada dasarnya sudah bernaung dalam sebuah organisasi yang mengharuskan dia untuk taat, mengharuskan dia untuk patuh. Baik, terima kasih Bang Reza. Mungkin kita tahan dulu Baik. perbincangannya karena saat ini sepertinya saya harus kembalikan terlebih dahulu ke studio mengingat sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan juga sebentar lagi akan dimulai. Demikian Rizky.